Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adela Samrotul Hasanah dengan NIM 2008111008. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian layanan informasi karir. Apa sih pengertian layanan informasi karir? Nah, layanan informasi karir merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat menerima dan memahami sebagai informasi seperti informasi belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan. Pada hakikatnya, informasi karir merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam sebuah bimbingan karir yang berisikan sejumlah data. Fakta dapat menggambarkan keadaan diri seseorang dengan segala potensinya, ruang lingkup pendidikan dan pekerjaan, serta seluk-beluk persyaratannya dan hubungan keduanya. Informasi karir tidak hanya merupakan objek faktual, tetapi sebagai kemampuan proses psikologis untuk menginformasikan informasi itu yang dikaitkan dengan pilihan dan tujuan hidup di masa yang akan mendatang. Kandungan dari informasi karir ini adalah suatu pelayanan karir yang berusaha membantu individu untuk merencanakan, memutuskan, dan merencanakan masa depan yang akan dijalaninya. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa bimbingan karir di sekolah merupakan proses membantu peserta didik dalam membangun potensinya untuk merencanakan masa depannya dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dengan keadaan lingkungan hidup, sehingga dengan adanya bimbingan karir ini peserta didik dapat membangun potensinya dan memilih pekerjaan yang tepat dan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan layanan informasi karir. Tujuan layanan informasi karir terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu untuk memahami dan menilai diri mengenai minat, bakat, sikap, kepercakapan, dan ciri kepribadian serta cita-cita. Yang kedua yaitu mengetahui dan memilih tentang jenis pendidikan, pelatihan, pekerjaan sesuai dengan potensi dan minat. Nah, yang ketiga yaitu menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan masyarakat, serta memperoleh pengarahan terhadap semua jenis pekerjaan yang ada di lingkungan. Yang keempat yaitu mempelajari serta mengetahui jenis pendidikan, pelatihan, pekerjaan, serta tingkat kepuasan kerja yang akan dicapai. Yang kelima yaitu mengidentifikasikan jenis pendidikan atau latihan pekerjaan dengan kepuasan-kepuasan yang akan diambil dalam waktu tertentu. Selanjutnya yaitu memberikan penilaian terhadap jenis pekerjaan secara tepat. Yang keenam, menemukan dan mengatasi hambatan-hambatan yang akan dialami pada dirinya sendiri dan lingkungannya. Nah, yang ketujuh yaitu merencanakan masa depan serta menemukan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kehidupan yang sesuai dan serasi. Nah, yang terakhir yaitu sadar akan kebutuhan masyarakat dan negara yang berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Nursifa dengan NIM 2008111013. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang ketiga, mengenai fungsi layanan informasi karir. Apa saja sih? Yang pertama ada fungsi preventif, yaitu pemberian informasi yang akan dapat membantu para siswa dalam pengambilan keputusan dalam memasuki dunia kerja atau karir. Ini berarti layanan informasi karir berfungsi mencegah tindakan yang keliru dalam mengambil suatu keputusan.
Yang kedua ada fungsi distributif, yaitu pemberian informasi kepada siswa yang dapat memperluas wawasan dalam pekerjaan dan jabatan, sehingga terbukalah untuk memiliki alternatif pekerjaan yang cocok dengan potensi dirinya. Yang ketiga ada fungsi rujukan, yaitu pemberian informasi kepada siswa di sekolah yang dapat membantu para siswa untuk menelaah, bertanya, dan menggali lebih dalam segala hal yang ingin diketahuinya. Lalu materi yang keempat mengenai kriteria bahan informasi karir, yaitu yang pertama ada paket 1. Paket 1 adalah tentang pemahaman diri, berupa pengantar pemahaman diri, bakat, potensi dan kemampuannya, cita-cita, sikap, hobi, prestasi, minat, dan keterampilan. Lalu ada paket yang kedua. Paket kedua adalah paket mengenai nilai-nilai, berupa nilai kehidupan, nilai saling mengenal dengan nilai orang lain, pertentangan nilai sendiri dengan orang lain, dan pertentangan nilai-nilai dalam diri sendiri. Lalu yang ketiga adalah paket 3. Paket yang berkaitan dengan pemahaman lingkungan, yaitu berupa informasi pendidikan, kekayaan, daerah, dan pengembangan, dan juga mengenai informasi jabatan. Lalu yang keempat adalah paket 4. Paket yang berhubungan dengan hambatan dan mengatasi hambatan, berupa faktor pribadi, faktor lingkungan, manusia, dan hambatan, dan cara-cara menghambati hambatan. Lalu yang kelima adalah paket yang berkaitan dengan merencanakan masa depan, berupa menyusun informasi diri, mengelola informasi diri, mengembangkan alternatif, keputusan dan rencana, dan merencanakan masa depan. Lalu materi yang kelima mengenai strategi implementasi layanan informasi karir. Yang pertama ada bimbingan klasikal, yang merupakan rancangan program yang menuntut guru bimbingan dan konseling untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didiknya di kelas. Kegiatan bimbingan kelas biasa disebut sebagai bimbingan klasikal, khususnya bidang karir. Yang kedua, bimbingan kelompok bidang karir. Konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil, yaitu 5 sampai dengan 10 orang. Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Yang ketiga ada layanan orientasi karir. Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah atau madrasah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Selanjutnya materi yang ke-6 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agit Pragita Silviana dengan NIM 200810009 ingin melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Nomor 6. Peran layanan informasi karir bagi siswa. Bagian yang pertama. Dalam bimbingan karir, pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan perencanaan masa depan karirnya sesuai dengan potensi bakat, minat, dan kemampuannya menurut Ahmadi dan Supriyono 1991. Bagian yang kedua. Peran layanan informasi karir bagi siswa, yakni siswa akan memperoleh berbagai informasi tentang dunia kerja, bakat-bakat yang dimilikinya, serta perkembangan dunia kerja, sehingga siswa memiliki bekal cukup ketika lulus dari sekolah. Bagian yang ketiga, dalam pelaksanaan layanan informasi karir, pembimbing perlu melaksanakan kegiatan bimbingan yang langkah-langkahnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindak lanjut. Bagian nomor 7. Struktur layanan informasi karir. Ada 5, yakni diantaranya yang pertama, pelayanan dasar, yang kedua, pelayanan responsif, yang ketiga, pelayanan perencanaan individual, yang keempat, dukungan sistem, dan kelima, evaluasi dan akuntabilitas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.